Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Setelah sebelumnya kita sempat membahas buah iblis tipe Zoan, di video kali ini kita akan segera membahas mengenai buah iblis tipe Paramecia, tipe buah iblis yang paling banyak ditemukan selama cerita One Piece berjalan. Sesuai dengan arti namanya, buah iblis Paramecia akan memberi kekuatan layaknya manusia super pada si pengguna, yang mana kekuatannya dinilai sangat beragam. Ada yang bisa menciptakan unsur senyawa, benda ataupun suatu fenomena. Dan jika digolongkan berdasarkan kemampuannya yang beragam itulah, secara umum ada 3 kategori buah iblis Paramecia. Pertama, buah iblis Paramecia yang mampu memanipulasi tubuh. Contohnya adalah Supa-Supanomi yang dapat merubah tubuh Mr. One menjadi baja, Bara-Baranomi yang dapat membuat tubuh Buggy terpisah, ataupun Buki-Buki Nomi yang dapat membuat tubuh Baby Five menjadi senjata. Kedua, buah iblis Paramecia yang mampu memanipulasi lingkungan. Contohnya adalah Jushi-Jushi Nomi yang membuat Vegetora dapat mengendalikan gaya gravitasi, Kage-Kage Nomi yang membuat Moria dapat mengendalikan bayangan makhluk hidup, ataupun Kibi-Kibi Nomi yang membuat Otama dapat menjinakkan hewan buas. Dan ketiga, buah iblis Paramecia yang mampu menciptakan suatu zat buatan. Contohnya adalah Doku-Doku Nomi yang membuat Magellan dapat menciptakan zat beracun, Doru-Doru Nomi yang membuat Mr. Tree dapat menciptakan lilin, ataupun Awa-Awa Nomi yang membuat Khalifa dapat menciptakan gelembung sabun. Di luar dari konteks umumnya, buah iblis Paramecia juga memiliki 2 subklasifikasi. Pertama yaitu Paramecia spesial, contohnya adalah Mochi-Mochi Nomi milik Katakuri, di mana kekuatannya meliputi 3 aspek kemampuan umum, baik itu menciptakan suatu zat, merubah lingkungan, maupun memanipulasi tubuh. Itulah yang menjadi alasan kenapa Paramecia spesial sering disandingkan dengan buah iblis tipe Logia. Lalu yang kedua yaitu Paramecia buatan, contohnya adalah buah iblis tiruan Mero-Mero Nomi yang dimiliki Snake, di mana buah iblis buatan ini merupakan ciptaan khusus Vegapunk untuk pasukan Seraphim. Dan sekarang menilik dari banyaknya buah iblis tipe Paramecia, di sini kita telah merangkum 10 diantaranya yang paling kuat, yang mana hal itu berdasar pada 2 aspek, yaitu seberapa kuat pengguna dan seberapa kuat buah iblis tersebut. Karena memang tak bisa kita pungkiri, kuat atau tidaknya buah iblis tergantung dari bagaimana pengguna bisa memaksimalkannya. Mero-Mero Nomi pengguna Hancock. Ditampilkan dalam majalah One Piece volume 16, buah iblis Mero-Mero Nomi memiliki bentuk sepasang hati dengan batang yang saling terhubung. Sesuai dengan nama dan bentuknya, kemampuan yang dimiliki buah iblis ini berkisar pada perasaan cinta dan hawa nafsu. Ketika seseorang menunjukkan perasaan nafsunya pada pengguna, maka pengguna dapat merubah orang tersebut menjadi batu. Tak peduli itu pria atau wanita, mereka yang larut dalam nafsunya akan langsung membatu setelah terkena serangan dari pengguna. Melalui kemampuannya inilah, Hancock selaku pengguna sangat cocok dengan buah iblis satu ini. Dia yang memiliki paras cantik, seksi dan aduhai tentu dapat memikat nafsu banyak orang sekaligus memaksimalkan buah iblis tersebut. Terhitung di setiap pertarungan, ada 5 teknik yang sering Hancock gunakan dari buah iblisnya. Pertama, Mero-Mero Mellow. Dengan cara melancarkan sinar hati dari kedua telapak tangan, Hancock dapat merubah seseorang yang memiliki pikiran kotor menjadi batu. Pistol Kiss, dengan mencium jari telunjuk, Hancock dapat memunculkan sebuah proyektil hati, yang mana proyektil tersebut mampu ditembakkan layaknya pistol dari jarak jauh. Slave Arrow, cara kerjanya hampir sama seperti Pistol Kiss, cuman bedanya di sini Hancock dapat memunculkan puluhan anak panah yang akan membuat lawan-lawannya membatu seketika. Perfume Pimer, dengan cara melayangkan aksi tendangan cepat dan keras, lawan yang terkena serangan akan membatu secara perlahan. Dan terakhir, Mezameo, berbeda dengan 4 teknik sebelumnya, teknik ini berguna untuk mengembalikan mereka yang menjadi batu seperti semula. Walau kemampuan buah iblis ini hanya bisa digunakan oleh orang secantik Hancock, tapi tak bisa dipungkiri potensi dari kemampuannya dinilai sangat merepotkan. Mereka yang telah diubah menjadi batu akan rentan terhadap kerusakan, kehilangan kesadaran, bahkan tidak dapat kembali seperti semula tanpa seizin pengguna yang telah merubahnya.
Oleh karena itu, berbekal semua potensinya, tidak heran jika banyak orang yang mengincar buah iblis ini, mau itu Kurohige yang sangat berambisi ingin merebutnya, maupun Angkatan Laut yang menaruh kekhawatiran pada Hancock sebagai ratu bajak laut yang mampu memaksimalkan buah iblis Mero Mero no Mi. Jiki Jiki no Mi, pengguna Eustace Captain Kidd. Pada majalah One Piece volume 14 digambarkan buah iblis Jiki Jiki no Mi memiliki bentuk berupa magnet yang dihiasi arus listrik. Selaras akan hal itu, kemampuan yang diberikan buah iblis ini yaitu membuat pengguna mampu menciptakan gaya magnet di mana dia akan bisa menolak dan menarik semua benda logam di sekitar. Kid selaku pengguna sering memanfaatkan gaya tarikan dan tolakan ini selama pertarungan. Melalui tolakan dia bisa mengusir benda logam menjauh darinya, dan melalui tarikan dia bisa mengumpulkan benda logam untuk dijadikan senjata. Berikut adalah teknik-teknik yang pernah Kid keluarkan di dalam pertarungan. Repel, teknik ini berguna untuk menaikkan benda logam sekaligus mementalkannya ke arah manapun. Pang Gibson menciptakan lengan raksasa yang mampu memberikan hantaman keras pada lawan. Pang Rotten membuat raksasa berwajah tengkorak dari bahan logam yang mana kemudian dapat dia gunakan untuk melancarkan serangan Slam Gibson atau Pang Vice. Pang Pistol, teknik ini mampu menciptakan senapan tombak yang terbuat dari kepingan logam. Pang Cornadio merakit alat mekanis banteng yang bisa digunakan untuk menubruk lawan. Dan terakhir Damned Pang dengan menciptakan sebuah railgun yang sangat besar, Kid dapat melancarkan tembakan energi elektromagnetik. Kemudian pada saat Awakening buah iblis Jiki Jiki no Mi diaktifkan, Kid akan mampu menghasilkan teknik-teknik baru yang sungguh hebat. Salah satu yang paling mendasar yaitu teknik Assign. Kekuatannya adalah mampu menciptakan medan magnet pada diri lawan, sehingga nantinya semua logam yang berada di sekitar dapat Kid kendalikan dan dia benturkan pada tubuh lawan melalui teknik Pang Crash yang bisa meningkatkan gaya tarik magnet. Ito Ito no Mi, pengguna Doflamingo. Memiliki bentuk buah labu berwarna coklat, buah iblis ini memberi kemampuan pada pengguna untuk memanipulasi benang. Doflamingo sebagai pengguna akan mampu menghasilkan dan mengendalikan benang tipis yang sangat tajam dan kuat, yang mana benang-benang ini dapat ditempelkan pada permukaan apapun, mau itu benda hidup, benda mati, atau bahkan benda non-solid seperti awan sekalipun. Maka dari itu, penggunaan dari kemampuan buah iblis ini dirasa sangat beragam, bisa digunakan untuk menyerang, bertahan, dan juga untuk keperluan lainnya. Dari segi serangan, Dovi mampu melepaskan 5 benang tajam yang dapat menusuk target, melancarkan tali cambuk panas yang memiliki jangkauan luas, melayangkan 5 benang kuat yang sanggup membelah apapun, dan juga memasang beberapa benang pada kaki guna melancarkan tendangan yang dialiri haki. Kemudian dari segi pertahanan, Dovi mampu menciptakan jaring laba-laba untuk menahan benda besar yang mengarah padanya, dan juga menyembuhkan organ dalam yang terluka dengan menggunakan benang untuk sementara waktu. Lalu dari segi kegunaan lainnya, Dovi mampu menciptakan kloningan tubuh untuk dijadikan pion, menghubungkan benang pada awan untuk melayang di udara, mengendalikan banyak orang melalui benang layaknya boneka, dan terakhir teknik pamungkasnya yaitu menciptakan sangkar burung raksasa yang sangat kuat dan kokoh, di mana sangkar burung yang dapat mengerucut ini sanggup memotong apapun yang dilaluinya. Di luar dari kemampuan basicnya itu, buah iblis Ito Ito no Mi juga telah mencapai tahap Awakening, yang mana hal itu pun akan memberi kemampuan pada Dovi untuk merubah area di sekitar menjadi gumpalan benang. Berikut beberapa teknik kuat yang pernah Dovi gunakan dalam mode Awakening, di antaranya Break White menciptakan 2 benang berukuran raksasa untuk menghimpit tubuh lawan. Billow White melancarkan belasan benang besar untuk menyerang lawan dari arah manapun. Flap Thread menembakkan puluhan benang tipis yang di bagian ujungnya telah dilapisi haki. Dan terakhir teknik terkuatnya God Thread menghasilkan belasan benang tebal dan tajam yang seluruh benangnya telah dialiri oleh haki. Mochi Mochi no Mi, pengguna Katakuri. Sesuai dengan namanya, buah iblis berbentuk kenyal ini akan memberi kemampuan untuk menciptakan, mengontrol, dan mengubah tubuh pengguna menjadi mochi.
Dikarenakan mochi memiliki sifat lengket, kenyal, elastis, dan dapat mudah dibentuk, buah iblis ini pun dianggap sebagai paramecia spesial, di mana kekuatannya mirip seperti logia, bisa menghasilkan suatu zat, merubah tubuh pengguna, serta merubah area di sekitar sesuka hati. Katakuri selaku pengguna mampu memaksimalkan kemampuan buah iblis ini melalui kemahirannya dalam penguasaan haki, mau itu Bushoshoku, Kenbunshoku maupun Hoshoku. Dia telah banyak mengeluarkan beragam teknik mematikan. Berikut adalah teknik-teknik kuat yang pernah Katakuri gunakan, di antaranya Yanagi Mochi, menumbuhkan beberapa sulur mochi dari kakinya yang dapat digunakan untuk menginjak lawan berulang kali. Mochisuki, melancarkan tusukan Trisula berputar melalui dorongan dari putaran lengan yang diubah menjadi mochi. Kaku Mochi, melapisi lengan mochi berbentuk kotak dengan Busoshoku Haki yang mana pastinya berguna untuk memberi pukulan keras pada lawan. Yaki Mochi, melepaskan tembakan tinju haki dari jarak jauh yang memiliki kecepatan sangat tinggi hingga membuatnya terbakar karena gesekan. Dan terakhir Zangief Mochi, merubah lengan menjadi palu besar berduri yang dilapisi haki. Selain bisa digunakan untuk menghantam lawan, itu juga bisa digunakan untuk menjerat tubuh lawan. Kemudian pada saat awakeningnya diaktifkan, Katakuri akan mampu merubah materi anorganik di sekitar menjadi mochi. Di sini dia bisa mengeluarkan variasi teknik serangan yang jauh lebih kuat, seperti Kagami Mochi, merubah atap dinding di sekitar menjadi mochi yang mampu mengubur lawan di dalam tumpukan mochi raksasa. Amadare Mochi, merubah lantai di sekitar menjadi mochi berbentuk sulur panjang yang dapat menyerang lawan secara beruntun. Muso Donuts, menghasilkan donat mochi berukuran besar di area sekitar yang mana nantinya akan dilanjut oleh dua teknik serangan. Pertama yaitu Chikara Mochi, melayangkan pukulan besar berlapis haki melalui lubang donat tersebut. Dan yang kedua, Mochi Ginchaku, cara kerjanya sama seperti Chikara Mochi, cuman bedanya jumlah donat dan pukulan yang dilancarkan jauh lebih banyak. Nikyu Nikyu no Mi, pengguna Kuma. Buah iblis berbentuk cetakan kaki ini merupakan buah iblis yang banyak diincar oleh banyak orang. Hal itu terlihat pada saat insiden God Valley berlangsung. Nikyu Nikyu no Mi dijadikan hadiah bagi siapapun yang mampu membunuh banyak orang. Ketika seseorang memakan buah iblis ini, tangan mereka akan mendapat sebuah tanda berupa telapak kucing, yang mana melalui tanda tersebut pengguna mampu mendorong, menerbangkan, atau menolak apapun dengan cara disentuh. Kemampuan ini pernah ditunjukkan oleh penggunanya yaitu Kuma, di mana dia pernah mengeluarkan 3 kemampuan istimewa. Pertama, memindahkan benda hidup atau mati ke tempat yang sangat jauh, seperti yang terjadi ketika Kuma menerbangkan semua kru topi jerami ke tempat berbeda-beda. Kedua, memindahkan rasa sakit seseorang ke dalam gelembung merah, seperti yang terjadi ketika Kuma mendorong rasa sakit Luffy yang kemudian diberikan pada Zoro. Dan ketiga, memindahkan salinan kenangan ke dalam sebuah gelembung, seperti yang dilakukan Kuma pada saat dirinya dimintai Vegapunk untuk mengeluarkan kenangan sebagai ajang penelitian. Selain digunakan untuk memindahkan, Nikyu Nikyu no Mi juga sangat berguna di dalam pertarungan. Dari segi bertahan, Kuma mampu menghalau, membelokkan, bahkan membalikkan serangan dengan cara menyentuhnya menggunakan telapak tangan. Sementara dari segi serangan, Kuma mampu mengeluarkan beberapa teknik-teknik yang cukup mematikan, seperti teknik Padho, serangan gelombang kejut yang mampu menghempaskan tubuh lawan, Supari Padho, teknik lanjutan Padho yang bisa dilancarkan secara bertubi-tubi, dan juga teknik Ursu Shock dengan cara mengurung udara di dalam sebuah gelembung besar lalu menyusutkan gelembung tersebut menjadi kecil. Kuma akan mampu melepaskan serangan destruktif yang sanggup menghancurkan area di sekitar. OP-OP no Mi, pengguna Trafalgar di Waterloo. Memiliki bentuk hati berwarna merah, buah iblis ini akan memberi kemampuan pada pengguna untuk menciptakan ruang operasi transparan. Ruangan yang dihasilkan dapat pengguna kendalikan dengan sangat bebas. Dia bisa mengatur ulang, membongkar, atau merombak struktur apapun yang berada di dalam ruang tersebut.
Melalui ruang transparan inilah, Lau selaku pengguna dapat melakukan banyak hal di dalam pertarungan, seperti memotong lawan tanpa melakukan kontak fisik, menahan serangan yang datang dari arah luar ruangan, menukar tempat dua jenis target yang ditandai, melayangkan objek layaknya kemampuan telekinesis, mengambil organ dalam tanpa melukai tubuh lawan, menukar jiwa seseorang dengan jiwa orang lain, memberi tusukan destruktif terarah pada target, melancarkan tebasan beralirkan listrik, dan juga menciptakan bilah energi listrik yang dapat menghancurkan organ dalam si target. Kemudian pada saat awakeningnya diaktifkan, kemampuan buah iblis yang didapat Lau semakin meningkat, yang mana itu bisa dilihat dari dua jenis teknik mematikan, yaitu Chrome dan juga Reroom. Dalam teknik Chrome, Lau akan menghasilkan ruangan kecil yang dapat digunakan untuk melapisi pedang, yang mana nantinya melalui teknik Anesthesia, pedang ini mampu memanjang dan membesar. Dia bisa menembus apapun sembari melancarkan dua teknik serangan seperti Shockwave yang bisa memberikan efek sengatan listrik, dan juga Puncture Wave yang bisa melepaskan gelombang kejut hingga menciptakan ledakan sangat besar. Kemudian dalam teknik Reroom, Lau akan menghasilkan ruangan kecil yang dapat dilemparkan ke arah target, yang mana nantinya melalui teknik Silence, suara yang dihasilkan target di dalam ruangan sepenuhnya tidak akan terdengar oleh siapapun. Di luar dari semua tekniknya yang beragam ini, ada satu hal yang membuat OP-OP Nomi terkesan sangat spesial, yaitu adalah kemampuan untuk membuat seseorang abadi. Meski kemampuan ini harus mengorbankan nyawa pengguna, tapi hal itu tidak menyurutkan orang-orang untuk mendapatkan buah iblis ini. Khususnya Angkatan Laut, mereka bahkan sampai berani melabel OP-OP Nomi dengan harga 5 miliar berry. Soru-Soru Nomi, pengguna Big Mom. Entah bagaimana bentuk buah iblis ini, tapi yang pasti Soru-Soru Nomi akan memberi kemampuan pada pengguna untuk dapat memanipulasi jiwa. Dengan cara menebar ketakutan pada seseorang, pengguna akan mampu menarik umur dan jiwa orang tersebut secara paksa, yang mana nantinya jiwa orang itu akan digunakan untuk kepentingan tertentu seperti memperpanjang umur pengguna ataupun menciptakan pasukan homies. Walau kemampuan ini sangat tergantung dari seberapa menakutkannya pengguna, tapi di tangan Big Mom, potensi dari buah iblis ini dapat dimaksimalkan. Melalui kekuatannya yang besar dan mengerikan, Big Mom mampu menciptakan ratusan homies yang terdiri dari berbagai macam objek. Selain bisa digunakan untuk bertempur, para homies ini juga bisa digunakan untuk menyembuhkan organ dalam yang terluka. Apalagi semakin kuat pemilik jiwa yang diberikan, maka semakin kuat pula para homies yang diciptakan. Terbukti ketika Big Mom memasukkan jiwanya sendiri, dia bisa menciptakan homies spesial yang memiliki kekuatan luar biasa. Seperti awan putih bernama Zeus yang mampu memborbardir area sekitar dengan badai petir. Awan kuning bernama Hera yang mampu menembakkan sambaran petir berukuran besar. Kobaran api bernama Prometheus yang mampu menciptakan ledakan api sangat dahsyat, dan juga sebuah pedang bernama Napoleon yang sanggup menghasilkan gelombang kejut super kuat melalui tebasan. Di samping itu, Big Mom juga dapat melancarkan teknik serangan kombinasi dari para homiesnya ini. Beberapa yang paling kuat diantaranya Cognac. Melalui gabungan senjata Napoleon dan Prometheus, Big Mom mampu melancarkan tebasan sekaligus membakar lawan-lawannya. Master Ho, melalui gabungan senjata Napoleon, Prometheus, dan Hera, Big Mom mampu menembakkan laser tipis yang dapat menembus apapun. Dan terakhir Bahoho Misteri, melalui gabungan kekuatan Prometheus, Napoleon, dan Hera, Big Mom mampu menghadirkan homies baru bernama Misteri, yang mana homies satu ini dinilai sangat kuat. Dia sanggup membawa kehancuran pada apapun yang dilaluinya. Zushi Yoshinomi, pengguna Fujitora. Tak perlu kita ragukan mengenai kekuatan buah iblis satu ini. Di tangan Fujitora yang seorang admiral, Zushi Yoshinomi telah menjadi buah iblis yang terlihat overpower. Bagaimana tidak, kemampuan yang dimiliki buah iblis ini yaitu menciptakan dan memanipulasi gaya gravitasi, di mana nantinya Fujitora akan mampu mengendalikan tekanan gravitasi di area sekitar, mau itu diperkecil untuk melayangkan benda ke udara ataupun diperbesar untuk memberikan tekanan yang sangat ekstrim. Apalagi melalui manipulasinya, Fujitora juga mampu mengerahkan gaya gravitasi ke berbagai arah, mau itu ke atas, ke samping, ataupun ke bawah. Sehingga dengan demikian, dia akan bisa menerbangkan benda seberat dan sebanyak apapun, serta melepaskannya ke tempat yang diinginkan.
Selain itu, di setiap pertarungan, Fujitora mampu mengeluarkan 3 serangan kuat dari gaya gravitasi. Pertama, melancarkan lingkaran gravitasi secara terpusat yang bisa diarahkan pada target berulang kali. Kedua, melepaskan tebasan gravitasi secara horizontal yang sanggup menghancurkan apapun bangunan di hadapannya. Dan ketiga, serangan paling dahsyat yaitu menjatuhkan meteor dengan ukuran sangat besar yang pastinya akan meluluh lantahkan area di sekitar. Doku Doku no Mi, pengguna Magellan. Sesuai dengan arti namanya, kemampuan yang diberikan buah iblis ini yaitu membuat pengguna dapat menghasilkan dan mengendalikan berbagai jenis racun. Racun-racun yang dihasilkan sangatlah mematikan, mau yang berwujud cair ataupun gas, semuanya mampu melumpuhkan tubuh seseorang, bahkan mampu menyebabkan kematian. Melalui kekebalan tubuhnya, Magellan sering melapisi tubuh dengan racun ketika di dalam pertarungan. Selain berguna untuk membuat lawan tak bisa mendekatinya, itu juga bisa membuatnya menjadi lebih leluasa untuk melancarkan berbagai serangan. Berikut adalah teknik-teknik kuat yang pernah Magellan tunjukkan, di antaranya Hydra, menciptakan naga besar beracun berkepala 3 yang bisa menyambar target dari jarak jauh. Selain itu, naga besar ini juga dapat dijadikan sebagai papan seluncur guna membuat Magellan bisa mendekati target. Chloroball, menembakkan bola beracun dari dalam mulut, yang mana jika bola tersebut meledak akan menghasilkan gas beracun cukup pekat. Dan terakhir, Dokugumo, menghembuskan nafas beracun dalam jumlah sangat besar yang bertujuan untuk menciptakan area kabut beracun. Satu lagi kemampuan spesial yang pernah Magellan keluarkan itu adalah menghasilkan racun warna merah bernama Kinjite, yang mana racun ini dapat disebar ke area sekitar dan dapat memberi efek racun yang lebih mematikan. Selain itu, melalui racun merahnya, Magellan juga mampu mengeluarkan satu teknik kuat, itu adalah Venom Demon, menciptakan iblis raksasa beracun yang sanggup menjangkau target lebih jauh sekaligus membunuh apapun yang dilewatinya. Gura-Gura no Mi, pengguna Shirohige. Semua orang pasti setuju jika Gura-Gura no Mi merupakan buah iblis paramesia yang paling kuat. Hal itu memang wajar karena buah iblis ini memiliki kemampuan untuk menciptakan getaran atau gempa. Apalagi di tangan Shirohige yang dipandang sebagai sosok manusia terkuat, buah iblis ini menjadi terlihat overpower. Dia mampu menghasilkan getaran berskala besar, menciptakan badai tsunami, meruntuhkan bangunan, meleburkan sebuah pulau, bahkan disinyalir mampu menghancurkan dunia. Tercatat semasa hidupnya, Shirohige telah menunjukkan berbagai teknik kuat dari buah iblis Gura-Gura no Mi. Seperti Kaishin, melepaskan getaran kuat melalui kedua tangan yang akan menghasilkan gempa bumi sekaligus menciptakan badai tsunami besar. Gekishin, melancarkan pukulan getaran bergelombang yang mampu menghancurkan apa saja di hadapannya. Shingen no Ichigeki, memusatkan gelombang kejut pada tangan guna melancarkan serangan pukulan yang sangat mematikan. Naginata Resetsu, memusatkan gelombang kejut pada senjata Naginata yang berguna untuk meningkatkan jangkauan serangan. Kabutori, memusatkan gelombang kejut pada tubuh target untuk memberi getaran luar biasa secara terpusat. Dan terakhir, Shima Yurashi, melalui tarikan proyektil udara di sekitar, Shirohige akan mampu mengguncang sebuah pulau, yang mana dampak dari teknik ini terbilang sangat mengerikan, baik tanah maupun wilayah laut di sekitar akan langsung terbelah saat itu juga. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.